Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih semuanya diberikan, yaitu sebuah keberkahan yang tidak terhitung bagi kita. Di antaranya itu keberkahan sehat, keberkahan umur, dan juga keberkahan lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan semua keberkahan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita menjadi manusia yang dipandang oleh Allah, yaitu dalam kebaikan dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki itu Ramadan yang ketiga. Mudah-mudahan di hari Ramadan yang ketiga ini kita selalu jadikan diri kita giat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik wajib maupun sunnah. Ada 10 keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih, yaitu yang pertama adalah bulan yang penuh berkah. Keutamaan Ramadan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Qad ja'akum syahru ramadhana syahru mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Berkah sering kita dengar, yaitu dengan artinya adalah ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan yang bertambah dan banyak pula kebaikan yang meningkat. Kita lihat Ramadan memang penuh dengan keberkahan. Meningkatnya omset para pedagang dan pengusaha serta THR bagi karyawan dan pegawai mungkin adalah sebagian dari keberkahan bulan Ramadan. Sedangkan meningkatnya ibadah puasa Ramadan, salat tarawih, semakin banyak tilawah dan sedekah adalah bagian dari keberkahan Ramadan yang lebih besar lagi. Yang kedua, diwajibkannya kita berpuasa. Salah satu keutamaan Ramadan, di bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa, sehingga Ramadan juga disebut sebagai syahrus syiyam. Puasa menjadikan Ramadan istimewa karena ia adalah rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Lanjutan hadis di atas, qad ja'akum syahru ramadhana syahru mubarak iftaradallahu alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian untuk beribadah puasa. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini sering kita baca dan sering kita dengarkan, yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta membeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pintu surga dibuka pada bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis di atas, qad ja'akum syahrul Ramadan syahr mubarak iftaradallahu alaikum siyamah yu'laquhu fihi abwabul jannah. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah berpuasa dan dibukakan pintu-pintu surga. Yang keempat, pintu neraka ditutup. Di samping pintu-pintu surga dibuka, pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Yang kelima, syaitan akan dibelenggu. Di antara keutamaan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu pada bulan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar was fazatish syamatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lanjutan hadis riwayat Imam Ahmad sebelumnya yang berbunyi, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatin. Telah datang kepada kalian yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah berpuasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta syaitan-syaitan dibelenggu. Yang keenam, yaitu Lailatul Qadar. Keutamaan Ramadan yang tidak kalah luar biasa adalah Lailatul Qadar, yakni malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar hanya ada di salah satu malam di bulan Ramadan dan tidak akan dijumpai di bulan-bulan lainnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatin fihi ayatan khair minal alfi syahri man hurima khairuha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu diwajibkan kepada kalian untuk beribadah berpuasa dan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan barang siapa
yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Dengan adanya Lailatul Qadar ini, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengejar ketertinggalan waktu beramal dari umat-umat sebelumnya. Seperti diketahui, umat terdahulu usianya relatif lebih panjang, bisa ratusan hingga 1000 tahun. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar, amal mereka bisa terkedar karena satu kali Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar bisa mengejar 833 tahun amal umat terdahulu. Sahabat qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, penghapus dosa. Ibadah dan amal-amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa dari Ramadan sebelumnya hingga Ramadan saat ini. Ini salah satunya keutamaan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukafaratun ma bainahunna idza zunnatabal kabaira." Salat 5 waktu antara salat Jum'ah, yaitu ke salat Jum'ah dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara kuasanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis yaitu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan adalah penghapus dosa yang telah lalu. Bukan hanya penghapus dosa antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, bahkan salah satu keutamaan Ramadan adalah penghapus dosa yang telah lalu. Diperoleh jika melakukan puasa Ramadan dengan dilandasi iman dan mengharap perhitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Sahabat qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kesembilan, waktu yang dikabulkannya doa-doa kita. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya, pada bulan Ramadan banyak waktu mustajabah untuk kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah waktu menjelang berbuka. Bahkan sepanjang waktu puasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Berdoa di waktu puasa Ramadan ini lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Salasata la tuzaddu da'watuhum as-siyam hatta yuftira wal imamu adilu wa da'watul madhwam." Yang artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ibnu Tirmizi hasan. Sahabat qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah pembebasan dari api neraka. Salah satu keutamaan Ramadan adalah setiap harinya Allah membebaskan hambanya dari neraka. Mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan kemurahan Allah di bulan Ramadan
mereka diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari neraka, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslim da'wah yad'u biha fayastajibu lah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 10 keutamaan Ramadan yang berdasarkan hadis-hadis sahih, sungguh mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaparkan semua kebaikan untuk umatnya, terutama untuk pada kita semuanya, yang mana dari 10 keutamaan ini adalah untuk memacu, motivasi kita, giatnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meningkatkan ibadah kita. Yang pertama adalah salat kita, baik wajib maupun sunnah, dan juga ditambahnya tilawatil Quranul Karim, dan juga ditambahi dengan sedekahnya kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling mulia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hajat kita di bulan Ramadan ini, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Sahabat kalbu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengumpulkan daripada rangkaian 10 keutamaan Ramadan ini, yaitu dengan mengalihkan, menggerakkan diri kita di masyarakat, khususnya untuk kita. Marilah kita sama-sama kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kiranya untuk memakmurkan, yaitu Yayasan Sentuhan Kalbu khususnya. Mudah-mudahan dari rezeki Bapak, Ibu, sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu bisa menambah kebaikan dan juga menjadikan semangat untuk anak-anak kesayangan kita di Yayasan Sentuhan Kalbu, baik yatim maupun duafa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sudah keluarkan dari rezeki kita, mudah-mudahan ditambahnya kita iman kita yang pertama, yaitu bertambah pula rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.